Jika kekuatan kita tidak cukup, bukankah kita semua bersama sudah cukup? Kata Xuan Huang. Ia segera bergerak, bergegas menuju gerbang batu. Saudara Xiaoyan, aku akan membantumu. Xuan Huang menyerbu ke arah gerbang batu setinggi 10.000 kaki itu. Tepat saat ia mendekat, sebuah kekuatan tak terlihat melonjak dari gerbang, langsung menolaknya. Krek, gerbang batu, yang sebelumnya tidak responsif sekeras apapun ia mencoba, kini berderit karena dorongan Xiaoyan yang terus-menerus. Sebuah retakan muncul di gerbang batu itu. Xuan Huang berseru, melihatnya efektif, tubuh fisik Xiaoyan mulai mengembang terus-menerus. Beginilah cara kerja tubuh roh primordial. Semakin besar tubuh fisiknya, semakin kuat kekuatannya. Bahkan tubuh sejati kolosal yang dipadatkan Xiaoyan, dikompresi secara paksa dari ketinggian 1.000.000 kaki, memungkinkan tubuh roh primordial kolosal itu memiliki kekuatan 1.000.000 kaki terlepas dari ukurannya. Inilah tubuh sejati roh primordial kolosal yang dipahami Xiaoyan ketika menerobos alam kuno. Namun, sebenarnya, mendorong gerbang batu itu tidak terlalu menguras tenaga Xiaoyan. Sebaliknya, gerbang itu tampak melawan, seiring waktu, pintu batu itu perlahan terbuka. Celah di pintu batu itu melebar, dan angin baja yang kuat menerjangnya, menghantam tubuh Xiaoyan dan mencoba mendorongnya hingga terbuka. Angin baja itu sangat kuat, ketika kecepatan dan intensitasnya mencapai tingkat tertentu, ia membentuk bilah-bilah angin yang lebih tajam daripada bilah apapun. Ketika mengenai daging Xiaoyan, awalnya hanya meninggalkan bekas. Kekuatan yang semakin besar merobek daging dan darahnya. Meskipun demikian, Xiaoyan tidak menyerah, melainkan mengerahkan kekuatan fisik yang lebih besar lagi. Ia mendorong pintu batu itu hingga terbuka 1,1 poin, dan puncak-puncak baja muncul seketika pintu batu itu terbuka sepenuhnya. Kekuatan ledakan itu membuat Xiaoyan terpental, tubuhnya penuh luka. Untungnya, pintu batu itu kini terbuka lebar, memancarkan cahaya putih menyilaukan yang mengaburkan pandangan ke dalam. Namun, luka-luka Xiaoyan mengeluarkan uap putih yang membakar, yang dengan cepat sembuh dengan kecepatan yang terlihat. Pintu batu itu memancarkan aura yang tidak biasa, jelas memperingatkan makhluk hidup apapun selain klan roh primordial untuk tidak masuk. Ia kemudian kembali berdiri. Tatapan Xiaoyan tertuju pada pintu batu itu. Karena gerbang itu terbuka, ia tentu saja harus masuk dan melihat apa yang ada di dalamnya. Apa yang tersembunyi di dalamnya? Xiaoyan melangkah perlahan dan hati-hati memasuki gerbang batu. Mata Long Yi menunjukkan kekhawatiran. Melangkah masuk, ruang di hadapannya berubah total. Apa yang tampak di hadapan Xiaoyan adalah sebuah istana megah, dengan sosok-sosok terbang melintas di sekelilingnya. Di antara alis mereka terdapat tanda bintang roh primordial yang sama dengan miliknya. Reaksi pertama Xiaoyan adalah keterkejutan yang luar biasa. Jika memang demikian, sepertinya rencana penyebaran klan roh primordial tidak lagi membutuhkannya. Namun, dengan kekuatan jiwanya yang halus, ia dapat melihat segalanya dalam sekejap. Pada akhirnya itu hanyalah ilusi. Xiaoyan meraih cahaya biru Dharma dan menyapunya, menghancurkan ilusi itu. Mungkin ini adalah pemandangan dari puncak klan roh primordial di dunia yang luas. Saat ilusi itu menghilang, pemandangan di hadapannya membuat pikirannya yang sebelumnya terkejut menjadi tegang. Sebelum Xiaoyan, ruang itu tidak luas, dan cukup redup, hanya dengan cahaya yang sangat redup. Ada lebih dari 100 pilar besar yang menjulang tinggi, masing-masing dengan sosok yang terikat oleh rantai besi emas. Sosok-sosok ini layu karena tidak ada angin, pakaian mereka masih utuh, tetapi semua jejak kehidupan telah lenyap. Xiaoyan mengamati sosok-sosok ini, masing-masing memiliki jejak hati unik dari ras roh primordial di dahi mereka. Setelah mengamati lebih dekat, ia melihat bahwa banyak yang memiliki jejak bintang 9, dan lebih jauh lagi, ia bahkan menemukan roh primordial cermin kuno di antara mereka. Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk berpikir dingin bahwa gerbang batu ini bukanlah tempat perlindungan bagi ras roh primordial.
Sebaliknya, itu lebih tampak seperti altar tempat semua 100 roh primordial ini dimurnikan. Jika 100 anggota klan roh primordial yang kuat itu benar-benar terkuras kekuatan haus darahnya, makhluk mengerikan macam apa yang bisa menyerapnya? Dan seberapa mengerikankah makhluk seperti itu? Seberapa kuatkah kekuatan fisiknya? Dan apakah makhluk ini berada di dalam dunia gunung dan laut? Dunia ini luas, dan selalu ada sudut-sudut gelap. Bagi makhluk seperti ini, bersembunyi akan sangat mudah. Setelah menyaksikan pemandangan ini, hal pertama yang terlintas di benak Xiao Yan adalah Simou. Mungkinkah itu sutra kepunahan panjang? Ia mampu melakukan hal seperti ini. Bagaimana dengan sumber daya? Makhluk biasa yang mampu mencapai level ini tidak akan mampu melihat sekeliling mereka. Dulu ada batasan kuat di sini yang menyerap kekuatan mereka. Apakah ada sisa-sisa formasi pembatas di sekitar mata anjing itu? Xiao Yan mengibaskan lengan bajunya, melepaskan mata anjing itu. Sejak tiba di dunia gunung dan laut, ia tampaknya telah pulih secara signifikan. Ia belum lama tertidur. Cahaya biru dari mata anjing itu menyapu, memperlihatkan beberapa tanda rune yang rusak. Saat cahaya biru menutupinya, tanda rune ini mulai muncul, secara bertahap berubah menjadi formasi yang lengkap. Apakah formasi ini dari klan Siming lagi? Tanya Xiao Yan. Iya, formasi ini adalah formasi jahat, bukan formasi pelahap, melainkan formasi pemurnian iblis, jawab mata anjing itu. Formasi pemurnian iblis menyerap darah dan ki ratusan anggota kuat klan roh primordial untuk memurnikan iblis. Xiao Yan merenung, seharusnya begitu. Klan Siming sangat ahli dalam penyembunyian. Meskipun jumlah mereka sedikit, setiap anggotanya kuat dan sangat kejam. Kau harus berhati-hati. Jika tubuh fisikku bisa direkonstruksi, aku tidak akan takut pada mereka. Bisakah kau menyelidiki apakah formasi ini akhirnya berhasil? Xiao Yan terus bertanya kepada anjing itu, mencari petunjuk lain. Formasi ini akhirnya dihancurkan oleh suatu kekuatan. Pasti iblis yang merusak segel dan pergi setelah terbentuk sempurna. Anjing itu melirik segel dan menjawab, Xiao Yan berhasil melahap klan Lingqiu, dan menurut anjing itu, klan Lingqiu dikalahkan oleh klan Siming, dilahap dalam jumlah besar. Sepertinya klan Siming bahkan lebih kuat. Penguasaan anjing itu terhadap segel sangat mengerikan. Itu hanya karena lawan ini lebih kuat dari anjing itu. Xiao Yan menggunakan kekuatan jiwanya untuk memindai area tersebut untuk mencari petunjuk lain. Pemandangan di hadapannya menunjukkan keputusasaan dan rasa sakit yang dialami oleh anggota-anggota kuat klan Yuan Shen ini. Apakah mereka meninggalkan pesan di akhir hayat mereka? Tentu saja, melalui pencarian cermat Xiao Yan, ia menemukan fluktuasi yang sangat halus di dalam tulang-tulang klan roh primordial. Xiao Yan perlahan mendekati mereka, dan dengan pikiran, seberkas cahaya melesat keluar dari tulang-tulang itu, menjelma menjadi sebuah sosok. Siming, aku mendesak keturunanku untuk membalaskan dendam kita.